Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Kemudian saya akan memberikan satu kisi-kisi ya. Sebelum trading, jauh sebelum kita menekuni dunia trading, mungkin sudah lama kita masuk di sana, sudah lama kita berkecimpung juga. Tetapi tentu harus kita pahami ya, biar kita tidak salah juga di dalam menerapkan platform-platform yang ada. Langsung saya awali dari dasar sebelum trading. Dasar sebelum trading, saya kasih warna merah saja. Oke, yang pertama tentu harus menguasai platformnya. Platform ini ada banyak pilihan tentunya ya. Yang banyak kita gunakan atau banyak digunakan teman-teman adalah MetaTrader ya. MetaTrader 4 atau 5 bebas di sana ya. Atau mungkin kita menggunakan broker yang menggunakan platform yang lain yang dipunyai, silahkan. Yang penting basicnya hampir sama ya, caranya hampir sama. Kemudian jangan lupa memilih broker yang tepat. Memilih broker tepat ini ada beberapa cara kaitan dengan track recordnya, berkaitan dengan pelayanannya, berkaitan dengan deposit dan withdrawnya, dan tentu legalitasnya ya. Kita bebas memilih broker lokal atau broker luar, silahkan, yang penting kita cocok. Kemudian dari broker itu pahami, pelajari banyak apa plus dan minusnya. Broker itu ibaratnya juga sebagai agen ya, sehingga di sana ada banyak pilihan ya, ada banyak broker yang menyediakan berbagai macam penawarannya. Mungkin ada yang memberikan promo, ketika deposit 100 dapat 150 misalnya. Ada yang menyebutkan namanya bebas swap misalnya. Atau mungkin ada yang memberikan bebas komisi. Atau mungkin yang memberikan penawaran-penawaran lain yang semuanya intinya supaya customer, supaya klien, supaya pemilik modal ini cenderung dan mau diajak bermitra. Karena mereka namanya broker. Broker itu seperti hanya makelar ya. Jadi broker itu orang ketiga di sana. Ada penjual, ada pembeli misalnya. Di sini broker. Dia hanya menjembatani. Ini jual, ini beli. Ini menjembatani. Saya punya klien misalnya. Di sini A, di sini B. Si A ini mau menjual tanah tapi tidak bisa memasarkan. Maka si B memasarkannya, menawarkan kepada si ini X ya, sebagai brokernya, menawarkan kepada si B, sehingga dengan perjanjian ya, mungkin dengan perjanjian nanti kalau bisa laku dapat sekian persen. Jadi broker ini sebenarnya sebagai perantara saja. Yang paling mendominasi tentu jual dan belinya ya, ini mendominasi, dia hanya sebagai jembatan. Sehingga kita bisa memilih banyak sekali broker di sana. Silakan dipilih saja ya. Saya tidak rekomendasi ke salah satu karena kita tidak ada namanya endorse. Kemudian siapkan modal yang sesuai. Siapkan modal sesuai ini sesuai kemampuan kita. Ketika kita punya modal 100 juta misalnya, maka jangan gunakan modal keseluruhan. Gunakan hanya 10-20% saja. Dan modal ini pastikan modal yang aman, yang tenang, dan modal yang adem, bukan pinjaman bank atau bukan investasi ya, uangnya investor yang kita menawarkan reward yang tinggi ya. Usahakan kita punya sendiri. Kalau tidak punya bagaimana? Cari dulu ya, karena modal ini penting dalam kita berbisnis. Yang selanjutnya pelajari ilmunya ya, pelajari ilmunya. Kemarin sudah 2 materi kita bahas. Satu berkaitan dengan materi psikologi, yang kedua berkaitan dengan materi money management atau risk management. Kemudian nanti kita giliran ke materi sistem trading ya. Sistem trading yang kita sudah pancing, kita sudah bahas sekilas kemarin. Nanti kita akan bahas lebih banyak. Yang keenam, selalu asah keahlian kita.
uji sistem yang kita gunakan, uji strategi yang kita gunakan. 6 ini kalau kita sudah memahami dengan baik, maka tentu kita sudah bisa melanjutkan bisnis kita ya di dalam dunia trading ini. Kenapa harus menguasai semuanya? Ya karena kalau tanpa ada platform kita susah. Kalau tidak ada broker kita juga tidak bisa masuk ke pasar besar. Kita tidak tahu plus minusnya, kita akan terjebak. Kita tidak punya modal, tidak bisa dagang. Tidak punya ilmu, bisa dagang tapi hancur ke depannya nanti. Makanya perlu banyak latihan, perlu skill, mengasah keahlian kita. Ketika punya analisa kita terapkan. Kemudian salah bagaimana caranya recovery. Terus kita lakukan sampai terbentuk satu kebiasaan, sampai terbentuk intuisi kita, bawah sadar kita. Sehingga nanti ketika kita betul-betul dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan, tentu kita bisa mudah untuk menyelesaikan. Oke, selanjutnya pertanyaan. Apa saja yang harus dikuasai agar bisa menguasai trading dengan cepat, tepat, mudah, dan sederhana. Cepat bukan berarti kita pengen profit yang instan, bukan berarti kita pengen sukses yang cepat. Tetapi cepat di sini sebagai penyederhana, sebagai jalan tol yang paling cepat. Ketika ada jalan tol, tentu kita bisa manfaatkan di sana. Dengan cara apa? Banyak belajar dengan orang yang sudah memahami, sudah pengalaman dan teruji dengan konsistensinya. Kemudian tepat, artinya tepat ini tentu sesuai dengan harapan. Ya, kalau tidak sesuai dengan harapan, target selalu meleset, rugi selalu kita dapatkan, ya tentunya tidak tepat ini. Kemudian mudah berarti bisa dipelajari siapapun, bisa dikuasai tanpa harus melihat apa pendidikannya, apa latar belakangnya dan sebagainya. Siapa saja, bahkan mungkin teman-teman yang tidak punya basic pendidikan tinggi pun bisa menguasai dengan baik. Sederhana karena kita menyediakan dan kita berusaha untuk membuat satu teknik yang lebih sederhana. Dari sekian banyak yang kompleks kita coba sederhanakan. Namun demikian tetap powerful sebagai penyintas waktu dan proses. Kalau kita masuk ke hutan, tidak ada peralatan, tidak ada orang yang memberikan petunjuk jalan, yang terjadi apa? Kita akan keseser sana sini. Bahkan di dalam proses kesasar itu kita dihadapkan pada situasi yang cukup membahayakan. Kita tidak tahu medan. Ya, mungkin kita bisa lolos dari sana, tetapi dengan proses yang panjang. Ya, mungkin kita bisa muter-muter dulu. Waktunya cukup panjang. Tetapi ketika ada perantara, ketika ada orang yang memberikan petunjuk di sana, dia sudah pengalaman, sudah melewati jalannya, tentu berhasilnya lebih cepat. Untuk sampai ke tujuan, ini akan lebih cepat, lebih mudah, karena tinggal mengikuti dari belakang.